Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika dengan materi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah bagian 2 ya. Nah, langsung saja kita langsung menuju ke materinya. Materi yang pertama ini yaitu cara membaca bilangan ribuan ya. Nah, kalau yang kemarin itu sama, cuma penjelasannya masih belum terlalu rinci ya. Jadi gini, kalau yang kemarin kan 1925 dibacanya bagaimana dalam bentuk kalimat ya, yaitu 1000 ya. Maaf tulisan apa jelek karena Bapak Indonesia pakai mouse ya. 1900 ya, 900 25 ya. Maaf, susah nulisnya ya karena pakai mouse Bapak. Jadi di sini dibacanya ini 1925 ya. Kalau yang kemarin seperti ini cara bacanya. Kalau yang sekarang kita merunutkan mengapa bisa dibaca seperti itu ya. Jadi seperti ini anak-anak. 1925 ini dibacanya 1000. Nah, angka digit pertama ini kenapa dibilangnya ribuan? Ayo, kenapa? Nah, karena di belakangnya ada 3 digit yaitu 9, 2 sama 5 ya. 9, 2 sama 5 ya. Jadi kalau ada angka 3 digit ya, kalau ada angka 3 digit berarti ribuan ya, karena ada di belakangnya ada angka 3 digit. Nah, kalau misalkan ratusan, kenapa 9 ini dibilang ratusan? Karena di belakangnya ada 2 digit ya, yaitu 2 sama 5 ya anak-anak ya. Nah, terus puluhan. Nah, kenapa 2 ini ya, 2 dari ini dibacanya ini sebagai puluhan ya, 20 ya. Kenapa? Karena di belakangnya ada 1 digit yaitu 5 ya. Jadi kalau yang angkanya di belakang adalah 1 digit itu namanya puluhan. Terus 5 ini kenapa dibilangnya satuan ya? Karena dia berdiri sendiri. Kalau yang nilainya tunggal itu namanya satuan ya. Kalau di belakangnya nggak ada nilai lagi, nggak ada angka lagi, itu namanya satuan ya anak-anak. Oke, dari situ kalian sudah paham? Kalau yang belum paham bisa tanyakan saja di grup ya. Oke, sekarang next kita masuk ke bagian 2. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ulang tentang cara mengurutkan bilangan ribuan ya. Nah, yang kemarin pun juga sama ya materinya. Kita ulang lagi supaya kalian benar-benar paham ya. Oke. Nah, di sini ada menu jajanan ya, 5 menu jajanan dengan harga yang berbeda-beda ya. Tentunya ada yang paling murah dan juga ada yang paling mahal. Nah, di sini ada pertanyaan.
manakah yang paling mahal dari menu jajanan yang ada? Ya, yang ini ya. Ayo, yang paling mahal. Bagaimana cara menentukannya? Cara menjawabnya sangat gampang anak-anak. Kalian lihat digit pertama atau angka ribuannya. Angka ribuan di sini berbeda-beda ya setiap jenis jajanannya. Ada yang 3.000, 7.000, 9.000, 2.000, 1.000. Nah, 37921. Mana yang paling besar angkanya? Iya benar, yang Cheetos ya. Jadi nomor 1 ya. Jawabannya ini Cheetos ya. Yang paling mahal Cheetos karena angkanya 9.000 ya. Nah, terus manakah yang paling murah dari menu jajanan yang ada? Yang ini ya. Ayo, yang mana anak-anak? 9.000 udah, dia yang paling mahal. Terus yang paling murah 3.721. Benar, 1 ya. Oke. Jadi yang paling murah itu adalah Pilus ya. Pilus Garuda ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Papa hapus dulu ya. Karena nggak muat, karena apa, mau coret-coretnya lebih banyak lagi. Terus nah, urutkan menu jajanan yang paling murah hingga atau paling murah ke yang paling mahal ya. Urutkan jajanan yang paling murah ke yang paling mahal. Yang paling murah ini tadi yang sudah disebutkan, yaitu Pilus Garuda ya. Ini masukkan saja urutannya, urutan yang pertama. Lalu apa, kotakin ya. Ini sudah dikunci atau tidak terbaca lagi lah maksudnya. Sisanya berarti tinggal 4 ya. Ini sama ini ya. Nah, 3.792 mana yang paling dikit atau yang paling murah harganya? Bener, yang permen karet ya. Bapak kunci dulu. Ini yang kedua. Terus tinggal 3 jajanan lagi nih. 3, 7 sama 9. Mana yang paling murah? 3.000, 7.500 apa 9.000? Bener, Cikitaro ya yang paling murah. Ciki-cikian yang paling murah ya. Emang bener ya. Misalnya ada di warung tuh Cikitaro. Nah, sisa tinggal 2. 9.000 atau 7.500 yang paling murah di antara kedua ini. Bener, Rinbi ya. Sip. Terus Cheetos. Cheetos ini ya kalau sendiri ya pasti paling mahal ya, yang terakhir ya. Jadi urutannya yaitu Pilus Garuda, permen karet, lalu Cikitaro, lalu Rinbi, lalu yang terakhir adalah Cheetos ya. Jadi seperti itu ya mengurutkannya anak-anak ya. Jadi sebagai patokan saja. Kalau misalkan ada soal seperti ini, lihat digitnya. Digit yang berbeda itu digit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nah, misalkan kalau ada contoh digit pertama itu sama semua 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, tapi digit keduanya beda. Ada yang 1500, 1400, 1300, 1200, 1100. Nah, kalian mengurutkannya dari digit kedua ya. Kalau ada contoh seperti itu ya anak-anak ya, sampai seterusnya. Jadi kalian harus fokus dengan soal ya. Oke, cukup. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke materi yang baru ya anak-anak ya, yaitu cara menjumlahkan bilangan ribuan. Di sini ada contoh cerita ya, yaitu Bapak bacakan ya. Hurin dan Syakila sedang pergi ke toko mainan dekat rumah. Lalu
Hurin membeli mainan boneka ukuran kecil seharga 2.000. Lalu Syakila membeli mainan boneka ukuran sedang seharga 6.500. Berapa jumlah mainan boneka yang diambil oleh Hurin dan Syakila? Ayo, berapa anak-anak? Kalian bisa gak menjumlahkan pembelian boneka dari Hurin dan Syakila? Langsung aja kita bahas bareng-bareng. Next. Nah, kita masuk, kita aku masuk ke sini. Dibuka dulu pennya, ambil pulpen dulu. Nah, di sini kita masukkan dulu 2000-nya ya. Kita masukkan 2000-nya. Terus habis itu kita masukkan ke situ ya 2000-nya ya. Maksudnya Hurin, boneka yang dibeli Hurin itu 2000, kita masukkan dulu di paling atas. Lalu yang kedua, Syakila membeli mainan bonekanya yang ukuran sedang, masukin ke bawah. Nah, di sini kita jumlahkan ya anak-anak ya. 0 tambah 0, kasih tambah dulu. 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 0 ya 0 lagi ya, karena ya 0 tambah 0 ya 0. Terus 0 tambah 5 ya, karena 0 ini bilangannya netral, berarti 5-nya langsung aja turun ke bawah ya. Nah, 2 tambah 6, 2 tambah 6, 6 di mulut, 2 di mulut, 6 di tangan. Habis 6 7, habis 7 8 ya. Benar, masukin 8-nya di sini, jadi hasilnya 8.500 ya anak-anak ya. Oke, benar ya anak-anak ya. Jadi seperti itu cara menjumlahkan bilangan ribuan. Sangat simpel ya anak-anak ya. Oke, jadi jumlah mainan boneka yang dibeli oleh Hurin dan Syakila adalah 8.500 rupiah ya anak-anak ya. Nah, di sini ada latihan ya anak-anak. Latihannya itu halaman 5 sampai 6 dari nomor 1 sampai 3 ya. Terus kerjakannya di LKS saja. Apabila tidak muat boleh di buku tulis ya. Jawabannya kalau jawabannya terlalu panjang boleh di buku tulis, tapi lebih baik di LKS saja ya. Nah, lalu setelah kalian sudah mengerjakan, kalian foto hasil yang sudah kalian jawab atau kalian kerjakan, lalu kirim ke WhatsApp Bapak ya. Oke, cukup sekian dari penjelasan materi Bapak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang maksimal. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.